Setiap racikan kretek memiliki filosofi di baliknya. Bayangkan jika sebuah keluarga hidup dari asap kretek namun hancur oleh cerita masa lalu. Hai, saya Diana Lexmensis, salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajah cerita luar biasa dari kumpulan asap kretek. Buku novel fiksi ini berjudul Gadis Kretek, karya Ratih Kumala yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku dengan tebal 275 halaman ini merupakan cetakan keempat, dengan nomor ISBN 9789792281415. Ketika pertama kali membaca novel ini, hati saya langsung terpikat. Karena novel ini tidak hanya menceritakan mengenai asmara dua insan, tetapi juga menyingkap perjalanan panjang kretek. Dengan latar tempat di Kudus, kota kecil di Jawa Tengah yang disebut kota kretek, di sanalah tembakau dan cengkih menari di udara. Melalui alunan lembut sejarah panjang industri kota kretek, yang lahir dari tangan-tangan terampil sejak tahun 1908, melalui novel ini, Ratih Kumala selaku penulis berhasil menganyam cinta, ambisi, dan sejarah yang dipadukan dengan kebudayaan Jawa yang memikat bak asap kretek yang tak lekang oleh waktu. Kisah ini bermula ketika Suraja sedang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Hanya ada satu nama yang meluncur lirih dari bibirnya, Cengyah. Nama asing tersebut membawa ketiga anak Suraja menguak rahasia kelam dalam hidup Suraja. Ketika muda, Suraja muda bertemu dengan Dasyah, seorang peracik kretek yang sangat pemberani. Mereka berdua meracik kretek bersama, dan tanpa disangka mereka saling jatuh hati. Dalam perjalanan memantaskan diri, ternyata berbuah getir bagi hidup Suraja. Meletusnya peristiwa tragedi Lubang Buaya dan Partai Komunis Indonesia menyeret nama Suraja dan juga nama keluarga Dasyah. Tetapi, Suraja melarikan diri dari sejarah kelam itu. Suraja ditolong oleh Jagat, kompetitor ayah Dasyah. Tetapi, lagi-lagi pertolongan itu berbuah getir dan justru adalah jerat yang sangat mematikan. Suraja harus menikahi Purwanti, putri sulung Jagat. Dan ketika Dasyah datang dalam hidupnya lagi, Dasyah harus mengikhlaskan Suraja menikah dengan Purwanti. Tetapi ada satu hal yang membuat Dasyah tidak ikhlas, sehingga ia harus menghantam jidat lelaki itu dengan serprong Petromax yang sangat panas, seperti kepercayaannya yang tergerus oleh pengkhianatan. Seumur hidupnya, Suraja harus hidup dalam bayang-bayang dosa yang tak lekang oleh waktu. Dalam novel ini, Ratih Kumala memadukan alur maju dan mundur yang memuat sejarah Indonesia. Kehadiran sosok Dasyah digambarkan begitu tajam sebagai perempuan yang teguh seperti pohon jati yang memperkuat emansipasi wanita di zaman itu. Selain itu, tokoh lainnya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini yang menambah kedalaman cerita. Hal ini membuat novel Gadis Kretek ini memiliki banyak kelebihan dan membuatnya begitu memikat. Novel ini memiliki alur maju dan mundur yang tersusun rapi. Lalu penokohan setiap tokohnya tergambar hidup seolah melompat dari halaman. Lalu latar sejarahnya yang dihadirkan pun cukup kuat, menghidupkan suasana era awal kemerdekaan hingga suasana politik 1965. Tetapi novel ini juga memiliki kekurangan yang menjadi tantangan, yakni detail sejarah yang begitu padat sehingga terasa melambatkan alur. Selain itu, perubahan sudut pandang yang cukup cepat dan menuntut pembaca untuk lebih jeli. Secara keseluruhan, novel ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta, tetapi juga potret sejarah negeri. Saya sangat merekomendasikan untuk seluruh kalangan yang ingin merasakan denyut sejarah industri kretek. Ingat, setiap kepulan asap kretek, Gadis Kretek selalu berbisik lembut, bahwa waktu boleh menghapus cinta, tetapi keberanian tetap abadi. Sekian ulasan dari saya, terima kasih.